Uh, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hingga seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trika Agnesia dan juga Bapak Muhammad Hafiz selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Rekayasa Dasar 2. Baiklah, kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Mencari Syaan dengan NIM 120300105 dan juga Yesekiel Rivaldo Gultom dengan NIM 120300029. Oke, baiklah, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisik. Salah satu masalah fisik yang sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti masalah gelombang. Di dalam metode D'Alembert digunakan variabel bebas baru karakteristik dari persamaan diferensial parsial. Sehingga dengan adanya variabel bebas baru ini mempermudah kita mencari penyelesaian persamaan diferensial parsial. Metode D'Alembert merupakan metode yang digunakan oleh Jean Leron D'Alembert pada 1717 hingga 1783 dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Dalam metodenya, digunakan variabel bebas baru yang diperoleh dari karakteristik persamaan diferensial parsial. Sebelum diperoleh variabel bebas baru, terlebih dahulu nilai atau akar-akar penyelesaian pada persamaan diferensial parsial atau PDP ditransformasikan terlebih dahulu. Hasil transformasi PDP dalam CNMA disebut bentuk kanonik atau standar dari PDP. Bentuk aturan yang digunakan pada transformasi PDP ke dalam bentuk kanonik. Nah, berikut aturan yang digunakan pada transformasi PDP ke dalam bentuk kanonik terdapat 3 aturan. Aturan yang pertama, jika akar-akar penyelesaian dari PDP adalah 2 akar real, maka digunakan si XY dan EMA XY. Aturan yang kedua, jika akar-akar penyelesaiannya adalah akar pasangan kompleks, maka digunakan si XY dan EMA XY. Aturan yang ketiga, jika akar penyelesaian merupakan salah satu akar real kembar, digunakan si XY, sedangkan untuk EMA XY dipilih untuk nilai yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Dari hasil pemodelan, persamaan gelombang dapat ditulis sebagai UTT sama dengan C kuadrat UXX. Untuk memperoleh nilai awal, ada 2 kondisi yang berlaku, yaitu simpangan awal dan kecepatan awal sinar bervibrasi. Dengan memisalkan sebagai simpangan awal dan sebagai kecepatan awal, kondisi awal pada persamaan gelombang dapat ditulis sebagai UX0 sama dengan Fx, di mana UT X0 sama dengan Gx. Oke, baik. Selanjutnya, persamaan UTT sama dengan C kuadrat UXX dibentuk ke dalam persamaan umum PDP order 2 dengan memisalkan Y sama dengan CT, maka YT sama dengan C dengan menggunakan aturan rantai, maka dihasilkan UT sama dengan UY dikali YT menghasilkan CUY, di mana UTT sama dengan UT dikali Y dikali YT menghasilkan C kuadrat UYY. Baik, selanjutnya kita mensubstitusikan nilai UTT ke dalam persamaan di atas, maka menghasilkan C kuadrat UYY sama dengan C kuadrat UXX, atau dapat ditulis dengan UXX dikurang UYY sama dengan 0.
Dari persamaan RUXX tambah 2SUXY tambah EUYY sama dengan F, maka pada persamaan di atas, nilai dari R sama dengan 1, S sama dengan 0, dan T sama dengan 1. Selanjutnya, nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan T kuadrat sin beta dikurang T1 sin alfa sama dengan rho alfa rho delta X. Nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan T kuadrat T2 sin beta dikurang T1 sin alfa sama dengan rho delta X 2 kuadrat per 2T kuadrat, di mana D per dx sama dengan X akar S kuadrat dikurang RT per R, maka D per dx sama dengan plus minus 1. Dengan demikian, persamaan di atas memiliki dua akar real, yaitu dy per dx sama dengan 1 atau dy per dx sama dengan min 1. Ini berarti dy sama dengan min dx atau dy sama dengan dx. Dengan mengintegralkan kedua nilai akar-akar penyelesaian tersebut, maka diperoleh dua nilai karakteristik, yaitu X tambah CT sama dengan C1 dan X dikurang CT sama dengan C2. Selanjutnya, karakteristik inilah yang selanjutnya digunakan ke dalam metode D'Alembert sebagai variabel bebas baru, yaitu di mana pada persamaan selanjutnya dituliskan variabel bebas yang merupakan variabel bebas baru, yaitu C sama dengan X tambah CT dan EMA sama dengan X dikurang CT. Maka persamaan di atas diturunkan terhadap X, maka diperoleh do C per do X sama dengan do per do X, X tambah CT sama dengan 1, dan do EMA per do X sama dengan do per do X, X dikurang CT sama dengan 1. Maka dengan menggunakan aturan rantai, karena UXT suatu fungsi dari C dan EMA, maka diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat U per do C kuadrat tambah 2 do kuadrat U per do C do EMA, maka menghasilkan do kuadrat U per do EMA kuadrat. Maka kita melakukan penurunan dari persamaan C sama dengan X tambah CT dan persamaan EMA sama dengan X dikurang CT terhadap D adalah do C per do T sama dengan do per do T X tambah CT sama dengan C. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan menemukan penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Didapatkan persamaan sebagai berikut. Do per do T sama dengan do per do T, X dikurang CT sama dengan min C. Selanjutnya dengan menggunakan aturan rantai, kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat, dalam kurung do kuadrat U per do C kuadrat dikurang 2 do kuadrat U per do C do EMA plus do kuadrat U per do EMA kuadrat. Dan selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 11 dan persamaan 12 ke persamaan 5 sehingga diperoleh Selanjutnya berdasarkan asumsi kedua bahwa T tidak sama dengan 0, maka C kuadrat tidak sama dengan 0. Dengan demikian dapat diambil do kuadrat U sama dengan do si do EMA sama dengan 0. Kemudian kita akan mengintegralkan terhadap EMA, di mana kita dapat persamaannya sebagai berikut, dan kita juga akan mengintegralkan terhadap C, dan kita mendapatkan persamaan sebagai berikut, dan menghasilkan persamaan U sama dengan integral HC do C plus C EMA. Dengan C EMA adalah fungsi dari EMA, jika hasil integrasi HC terhadap C
Dimisalkan, maka persamaan 15 dapat ditulis menjadi U sama dengan C plus C Emma. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai pada persamaan 9 dan nilai pada persamaan 10 ke persamaan 16, diperoleh persamaan umum sebagai berikut. Dengan CX plus CT ditambah C CX min CT. Kemudian persamaan akan kita turunkan terhadap T, maka kita memperoleh persamaan UT XT sama dengan C CX plus CT dikurang C CX min CT. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, maka harus mengikuti kondisi awal pada persamaan 6, yaitu dengan memasukkan nilai sehingga kita mendapatkan persamaan UX0 sama dengan Fx sama dengan Cx plus Vx. UT X0 sama dengan Gx plus Cx plus Cx. Selanjutnya kita akan mengintegralkan Cx dikurang C Vx sama dengan 1 per C integral 0 menuju X Gs dx plus K dengan K sebagai konstanta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya dengan mengeliminasi persamaan UX0 sama dengan Fx sama dengan Cx tambah Cx dengan persamaan X dikurang Cx sama dengan 1 per C integral 0 menuju X Gs dx tambah K, maka diperoleh persamaan Cx sama dengan 1 per 2 Fx tambah 1 per 2 C integral 0 menuju X Gs ds tambah K. Maka selanjutnya nilai Cx dicari dan diperoleh Cx sama dengan 1 per 2 Fx dikurang 1 per 2 C integral 0 menuju X Gs ds tambah K. Kemudian kita substitusikan nilai Cx ke dalam persamaan UXT sama dengan Cx tambah Ct tambah C Cx kurang Ct menjadi persamaan sebagai berikut, sehingga diperoleh UXT sama dengan 1 per 2 Fx tambah Ct tambah Fx dikurang Xt tambah 1 per 2 C integral X dikurang Ct menuju X tambah Ct Gs ds. Maka persamaan di atas dapat disimpulkan merupakan penyelesaian khusus dari persamaan gelombang. Maka sekian pemaparan penjelasan materi mengenai penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan setelah pemaparan materi tersebut, yaitu metode D'Alembert merupakan metode yang tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang karena penentuan karakteristik dari persamaan gelombang mudah diperoleh. Walaupun demikian, metode ini sangat jarang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan diferensial parsial yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai metode D'Alembert sehingga metode ini dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial secara umum. Penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert dapat dilakukan dengan cara mengenalkan variabel bebas baru. Kemudian, variabel bebas tersebut diturunkan sehingga terbentuk penyelesaian persamaan gelombang. Oke, baik. Sekian presentasi pemaparan materi mengenai penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan kata-kata atau rumus pada sebelumnya. Sekian, terima kasih.